Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Ita dimanapun rekan Ita dan juga sobat speakers berada. Kali ini saya ingin sharing terkait materi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya teman-teman ini adalah materi dari Makesta atau masa kesetiaan anggota, yakni pelatihan pertama khususnya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, kan? Sebenarnya materi ini biasanya disampaikan dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa ataupun di wilayah masing-masing, teman-teman. Namun di video ini saya hanya sharing sedikit terkait materi Ahlussunnah wal Jamaah, kan nanti mungkin bisa dilihat oleh teman-teman alumni Makesta yang pernah saya datangi atau berkesempatan silaturahmi ke tempat rekan-rekan Ita, kan? Sebelum rekan-rekan Ita dan juga sobat speakers dimanapun berada, jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe agar semuanya mendapatkan manfaat dari video saya ini. Sedikit informasi nih buat rekan-rekan Ita dan juga teman-teman dari sobat speakers. Saya memberikan PowerPoint gratis terkait materi, entah itu pembawa berita, entah itu materi Makesta, materi pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti atau yang pernah saya buat, kan? Silakan untuk download gratis. Teman-teman bisa langsung download di link deskripsi ini secara gratis dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, ini sebenarnya materi Ahlussunnah wal Jamaah memang biasanya disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Tapi di sini di video ini saya hanya memberikan dasar-dasar atau pemahaman terkait Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mengikuti organisasi di UPNU Nahdlatul Ulama harus mengetahui apa sih aswaja itu, ya kan? Kalau di NU Nahdlatul Ulama, kan, ini ada istilah namanya aswaja an-nahliyah. Ahlun artinya keluarga atau family, sunnah artinya jalan, tabiat, perilaku kehidupan, jamaah artinya sekumpulan. Sedangkan menurut istilah, ya kan, atau didefinisikan secara kompleks, Ahlussunnah wal Jamaah berarti penganut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga jamaah yang berarti penganut sahabat-sahabat Nabi sebagaimana dirumuskan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah. Yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah yakni kaum yang menganut iktikad dan juga amaliyah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kan? Jadi teman-teman atau rekan-rekan kita yang dimanapun berada, teman-teman sangat beruntung, ya kan, sudah bisa ikut Ibnu EPPNU, dimana ini memang fahamnya sudah jelas, ya kan, kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga sahabatnya. Oke, seperti itu singkat ceritanya secara definisi. Kemudian teman-teman, mengapa sih kaum muslimin ini harus bermazhab, ya kan? Sedikit teman-teman yang teman-teman ketahui, ibarat kata kita kalau mau pergi naik pesawat, ya kan, kita harus tahu dulu siapa pilotnya, terus atau kalau mau sholat siapa imamnya, kan? Nah, menurut rumusan Syekh Abdul Qadir Jailani mengenai ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah, dapat kita pahami bahwasanya bagi umat muslim dewasa yang terutama sudah balik harus mengikuti para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yakni ulama mujtahidin yang meneruskan iktikad atau amaliyah Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, mengambil dari hukum-hukum dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas, sehingga tidak boleh langsung dari Al-Quran dan hadis karena banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang tampak satu sama lain bertentangan. Oleh karena itu kita tidak bisa berani menetapkan hukum dengan mengambil langsung dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan fa'yu atau pendapat sendiri. Tegasnya, menetapkan hukum bila harus berdasar pada kitab para ulama yang bahan-bahan
diambil dari Al-Quran dan juga hadis yang telah diracik kemudian dimasak oleh ulama ahli tafsir, sehingga sampai di sini dan juga disimpulkan bahwa kaum muslimin harus mengikuti taklid pada salah satu dari 4 mazhab, kan? Nah, dalam bidang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini menganut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ada dua ya teman-teman. Kalau teman-teman dari IPNU, IPPNU dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada, ya kan, yang dalam bidang akidah kita menganut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih kita menganut 4 imam, teman-teman. Yang pertama ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Oke. Kemudian dalam bidang tasawuf kita menganut Imam Abul Qasim Al-Junaidi dan juga Imam Al-Ghazali. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apa saja sih pokok-pokok ajaran aswaja ataupun dasar yang harus dimiliki dari setiap pelajar, terutama pelajar Nahdlatul Ulama, ya kan teman-teman, dan juga rekan-rekan kita. Yang pertama adalah tawasud atau i'tidal, kedua ada tawazun, yang ketiga ada ta'adul, yang ketiga ada tasamuh, dan juga yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang pertama ada tawasud dan juga i'tidal, yang artinya moderat dan berlaku adil, yang dimana mengedepankan sifat atau sikap yang tengah, moderat, tidak cenderung dalam satu sama lain. Yang kedua ada tawazun. Tawazun adalah berimbang atau harmoni, menyelaraskan antara khidmat kepada Allah, manusia dan juga lingkungan. Kemudian ada ta'adul, yakni netral atau adil. Netral dalam artinya bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan dengan bijak, teman-teman. Kemudian ada tasamud, yakni toleran, memberikan tempat dan juga kesempatan yang sama. Kemudian yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar, selalu memiliki kepekaan dan juga keterlibatan dalam hal baik serta mencegah hal-hal buruk yang terjadi. Jadi ada 5 yang harus teman-teman tanamkan dalam diri kita, entah itu dalam mempertimbangkan suatu keputusan, entah itu dalam mempertimbangkan suatu kebijakan, kan? Ada 5 pokok yang teman-teman harus pahami, yakni tawasud atau i'tidal tengah-tengah, tawazun artinya berimbang, ta'adul adil, tasamuh memberikan kesempatan atau toleransi, yang kelima adalah melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk dan ciri golongan aswajah, terutama aswajah an-nahdliyah. Untuk mengetahui siapa saja yang tergolong di Ahlussunnah wal Jamaah, kita perlu mengingat kembali pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah, yakni mereka atau kaum yang mengikuti ajaran sunnah Rasul dan para sahabatnya, ya kan, serta perjuangannya untuk menjunjung tinggi agama Islam. Kelompok-kelompok dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada 8, teman-teman. Yang pertama ada golongan ulama di bidang tauhid dan kenabian. Kedua ada kelompok imam-imam ilmu fikih. Yang kelima kelompok yang mengerti tentang kabar-kabar dan sunnah Nabi SAW. Kelompok yang ahli dalam bidang adab atau kesusastraan Arab. Yang kelima kelompok yang ahli dalam berbagai bacaan Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran dan serta takwil-takwilnya. Yang keenam ada kelompok orang zuhud dari kalangan sufi. Yang keenam ada kelompok rakyat awam yang beriktikat pada pendirian yang benar dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab-bab keadilan dan tauhid. Nah, jadi ini adalah mungkin sedikit pengertian terkait ciri-ciri golongan aswajah. Nanti teman-teman bisa sharing kepada sesepuh, pengin sepuh dan juga para kiai di desa masing-masing terkait ciri-ciri golongan aswajah, ya. Oke. Kemudian, nah ini sudah ya teman-teman, sudah tadi di PowerPoint. Nah, ini salah satu materi yang memang tidak ataupun menjadi salah satu materi yang unik, teman-teman, ataupun yang dikhususkan terutama rekan-rekan kita IPNU, IPPNU dimanapun berada, ya kan.
bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ini memang perlu ditanamkan kepada kita kaum milenial agar tidak terjerumus atau ikut dalam golongan-golongan yang tidak baik. Oke, ini sedikit materi saya terkait aswaja teman-teman ya kan. Karena memang ini memang bukan basic saya ataupun saya harus masih belajar terus-menerus memahami Ahlussunnah wal Jamaah dan juga ke-NU-an, sehingga saya harus mengupgrade diri untuk menjadi lebih memahami materi ini. Oke teman-teman dan juga rekan-rekan kita dimanapun berada, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, dan juga download PowerPoint ini. Saya berikan gratis, free, bisa dibuat untuk menjadi bahan referensi teman-teman. Oke, sekian dari saya, Ferdiano Putra Distaka, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.